Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan belajar kitab Nahwu dengan kitab Muqaddimah Ajrumiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kemudahan untuk memahami ilmu ini dan menguasainya, dan kita mohon kepada Allah agar menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan, kita baca ulang materi kemarin, yaitu bab la an-nafiyatu lil jins. Nah, halaman 87. Halas? نقرأ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا. i'lam, ketahuilah, anna la, bahwasanya la tansibun nakirat, menasabkan isim-isim nakirah, bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Nah, kalau di istilah lain namanya mabni, mansub tanpa tanwin, berarti mabni alal fathi. Kita ikuti dulu. Idza basyaratin nakirah. Jika bertemu langsung dengan isim nakirah, walam tatakarrar la, dan tidak mengulang huruf la. Nah, ini dua syaratnya ya. La dengan isim setelahnya langsung bertemu tanpa ada pemisah. Yang kedua, tidak mengulang huruf la. Nahwu, contoh, la rajula fid dari, tidak ada orang laki-laki di rumah. Nah, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Mana ini la nafiyah, rajula sebagai apa? Kemarin isim la, khabarnya mana? Fid dari. Fa'in lam tubashirha, apabila tidak bertemu langsung, wajibar raf'u, maka isimnya wajib rafa', wa wajaba tikraruhula, dan wajib pula mengulangi huruf la. Nahwu, contohnya, la fid dari rajulun, tidak ada orang laki-laki di rumah. Lihat, kata rajulun bukan rajula. Kenapa? Antara la dan rajulun dipisah, enggak ketemu langsung. Walam ra'atun, nah, dan berulangnya huruf la. Wa in takarrarat la, dan apabila huruf la terulang, jaza i'maluha wa ilgha'uha, maka boleh menjadikan la menasabkan dan juga boleh tidak menasabkan. Nah,
maka la boleh menasabkan dan juga tidak menasabkan. Nah, kemarin dalam baca la haula wala quwwata illa billah ada berapa versi? Ada 5. Yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, la haula la haulun wala quwwatun illa billah. Yang ketiga, la haula wala quwwatun illa billah. Yang keempat, la haula wala quwwatan illa billah. Yang kelima, la haulun wala quwwata illa billah. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh la haulun wala quwwata, enggak boleh. Afan, la haula yang tidak boleh nah, yang tidak boleh la haulan wala quwwatan. Nah, la haulun wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Fa in syi'ta, apabila engkau menghendaki, qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata, engkau boleh mengatakan la rajula fid dari wa lam ra'ata. Nah, rajula dan imra'ata sama-sama dia bawaan dinasabkan. Jadi la-nya berfungsi. Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau ingin mengucapkan la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Nah, boleh juga mungkin la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Rajulun imra'atun. Berarti la-nya tidak apa? Berfungsi atau tidak? Tidak. Nah, kalau seperti kaidah tadi, boleh satunya berfungsi, satunya tidak berfungsi. La rajulun fid dari wa lam ra'ata. La rajula fid dari wa lam ra'atun. Nah, taballah al-musab. Halas, itu murajaah kemarin. Kita masuk pada bab baru. Nah, semua yang bisa ditiadakan. Nah. Berikan contoh nama yang tersusun dari 2 kata. Nama orang atau julukan boleh. Abdul Aziz, Abdullah, Wahi, terus Abdul Aziz, Azizi. Siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'udin. Nah, contoh julukan Nasiruddin, Izzuddin. Apalagi Sahibul Bait, Sahibul Bait. Nah, apa itu Sahibul Bait? Tuan rumah. Nah, kalau kunyah Abu Hurairah. Nah, Abu Musa. Nah,
Kalau perempuan berarti Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Aiman. Nah. Ummul Aiman. Baik. Atau gabungan yang lain. Contoh Dzulqarnain. Ini nama orang. Nah. Halas. Baik. Kalau kita memanggil mereka dengan panggilan ya, maka Abdullah menjadi ya Abdullah. Nah, Abdullah menjadi, saya baca lengkap salah. Abdullah menjadi ya Abdullah. Panggil. Abdul Aziz menjadi ya Abdul Aziz. Ibnu Mas'ud menjadi ya benar. Nah, ya benar Mas'ud. Nah, Nasiruddin berarti ya Nasiruddin. Rokatnya merubah menjadi fathah. Izzuddin menjadi ya Izzuddin. Zainul Arifin ya Zainul Arifin. Siapa lagi namanya? Abdul Malik ya Abdul Malik. Abdul Rahman ya Abdul Rahman. Sahibul Bait ya Sahibul Bait. Nah, kalau Abu Hurairah menjadi ya Aba Hurairah. Wawunya berubah menjadi alif. Karena asma khamsah. Abu Hurairah menjadi ya Aba Hurairah. Abu Musa menjadi ya Aba Musa. Kalau Ummu Salamah jadi ya Ummah Salamah. Tidak ada alifnya karena memang sama di depan. Ummul Aiman ya Ummul Aiman. Ummu Muhammad ya Ummah Muhammad. Ummu Hasan ya Ummu Hasan. Dzulqarnain ya ya Dzulqarnain. Berarti kalau dipanggil harokat kata pertama berubah menjadi fathah. Kalau memang dia asma khamsah, wawunya berubah menjadi alif. Itu dari awal. Masukkan ya pada kata yang saya sebutkan. Abdullah, Abdul Aziz, Ibnu Mas'ud, Nasiruddin, Izzuddin, Sahibul Bait, Abu Hurairah, Abu Musa, Abu Ahmad, Ummu Salamah, Ummul Aiman, Dzulqarnain. Paham? Ada nama lagi yang gabungan? Bahasa Arab tentunya ya. Kalau bahasa Jawa gabungan ya nggak bisa dirubah apa-apa. Ini nama yang gabungan. Kalau nama tunggal gimana? Nama tunggal siapa saja? Muhammadun. Terus
Zaidun. Hasanun. Fatimatu. Terus Aisyatu. Sekarang bagaimana memanggil mereka? Muhammadin menjadi ya Muhammadu, tanwinnya hilang, tapi tidak fathah, dhammah. Ya Muhammadu. Zaidun berarti ya Zaidu. Hasanun ya Hasanu. Khalidun ya Khalidu. Abbasun ya Abbasu. Kemudian Sa'idun ya Sa'idu. Abdul Aziz ya Abdul Aziz. Fatimatu ya Fatimatu. Tetap sama berarti. Aisyatu menjadi ya Aisyatu. Zainabu. Maryamu. Adamu. Wa idh qulna ya wa idh qulna li Adam uskun anta wa zawjatan. Gimana ya? Lupa ada ayatnya. Lanjutkan. Ada kata lain? Hindun berarti sama. Hindun ya Hindu. Paham? Alas. Kalau sudah saya kasih contoh lain lagi. Kalau kita berada di masjid nih, terus ada orang sholat duha mungkin sendirian, gak ada orang lain, dia mau balik, tasnya ketinggalan, mau manggil gak tahu namanya, gimana caranya? Pak, bahasa Indonesia sahih. Kalau bahasa Arab panggilnya rojulun. Ada orang kita nggak kenal, tapi kita orangnya cuma satu orang aja, maka manggilnya ya rojulu sama. Tapi orang yang dimaksud, atau anak kecil dia main-main, kita panggil mau kasih permen, ya waladu, ya walad, ta'al ya waladu. Paham? Tapi kalau dalam kumpulan banyak orang, saya mau angkat meja sendirian nggak kuat, butuh satu orang lagi, manggil siapapun boleh bantu. Hei, bantu saya, bahasa Indonesia. Kalau manggil dalam bahasa Arab, ya rojulan. Ya rojulan, ya rojulu, ya rojulan. Apa bedanya? Coba anda sebutkan. Tadi yang pertama ya rojulu, manggil siapa? Kata orang yang sudah dituju. Ya rojulan, satu orang panggil, tapi siapa saja terserah, tidak tertuju pada orang tertentu. Ini namanya maksudah tertuju, ghairu maksudah tidak tertuju. Mungkin membedakannya ini. Seperti mungkin ada kecelakaan, kita diberi kecelakaan, pas nolongin, ya rojulan sa'idni, Pak bantu saya, siapa saja nggak tahu, yang manapun itu bantu. Ya taliban imsahis sabura, wahai santri hapus papan tulisnya, mau apapun silahkan. Kalau umum, kalau nunjuk satu orang aja, ya talib, satu orang mungkin, ya talibu imsah. Kalau nunjuk satu, kalau umum siapapun ya taliban. Apa bedanya tadi? Ditujukan pada orang tertentu secara umum. Paham?
Berarti untuk munada, kata yang dipanggil namanya apa? Hal munada. Kata yang dipanggil itu ada beberapa posisi. Ada 5. Yang pertama ini. Apa yang tadi? Yang dipanggil nama yang terdiri dari 2 suku kata. Nah, kalau yang dipanggil nama 2 suku kata, maka i'rabnya apa? Nasab, fathah. Paham? Yang kedua, yang dipanggil adalah nama 1 suku kata, maka i'rabnya dhammah. Ini bukan rafa namanya. Ini ya mabni nanti. Tetap dhammah semuanya. Paham? Dua. Yang ketiga, memanggil satu orang bukan nama tapi termaksud atau tertuju, maka i'rabnya sama. Yang keempat, memanggil bukan nama orang tapi secara umum, maka i'rabnya apa? Nasab, tanwin. Paham? Kurang 1. Ini mirip dengan ini. Nah, contoh kata. Barun. Apa barun? Orang yang berbakti. Orang yang berbakti. Walidahu, kepada ayahnya. Orang yang berbakti kepada ayahnya. Ini 2 kata ini menyatu atau terpisah? Terpisah. Barun walidahu, ayahnya. Tetapi secara makna seakan-akan ini maf'ul bih barun. Nah, seakan-akan satu kata. Makanya mirip dengan susunan idhofah, tapi bukan. Contoh lagi. Hasanun. Hasanun itu apa? Bagus, baik, tampan. Wajhuhu, wajahnya. Orang yang tampan wajahnya. Jadi jamil itu sifat perempuan, cantik. Jadi jangan sampai Masya Allah anta jamil, antum lempar itu. Nah, hasanun. Kalau orang Arab wasimun atau hasanun. Hasanun wajhu, yang tampan wajahnya. Nah, ini 2 kata yang terpisah, tidak bergabung seperti di atas, tapi seperti tergabung. Ada lagi. Contoh apa lagi? Kabirun anfuhu, apa? Besar, orang yang besar hidungnya. Nah, ini 2 kata tapi akan digabung jadi 1 kata. Maka kalau memanggil mereka, gara-gara ini sifat, wahai orang yang berbakti kepada ayahnya, maka seperti di atas, ya barron walidahu, wahai orang yang rupawan wajahnya, ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang besar hidungnya, ya kabiron anfuhu. Paham? Mirip yang pertama tapi berbeda. Makanya disebut syabihun bil mudhaf. Gimana jadinya? Ya barron walidahu. Terus ya hasanan wajhuhu, ya
kabiran anfuhu. Nah, halas paham? Ya raqiqan hafadatuhu, yang wahai yang tipis dompetnya gitu. Paham? Dalam sunan akan belajar bahwasanya kata ini majhul menjadi fa'il dari Hasan. Sekilas seperti itu. Walaupun bukan fi'il. Nah, ini menjadi maf'ul dari barun. Ini menjadi fa'il dari kabirun. Nah, atau istilahnya menjadi makmulnya. Dan seterusnya itu dipelajari di bab jauh nanti. Maka ini cukup tahu sekilas saja yang kelompok kelima ini, paham? Nah, di situ di kitab saya nggak urutkan tadi ya, biasa urutan kitab. Silakan dibaca. Al-munada khamsatu anwa. Isim munada atau kata yang dipanggil itu memiliki berapa? 5 kondisi. Yang pertama, al-mufradul alam, nama tunggal, nama terdiri dari satu suku kata. Contohnya apa ini? Seperti tulis Muhammadun, ya Muhammadu, terus ya Zaidu, ya Aliyu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wan nakiratul maksudah, isim nakirah yang ditujukan pada orang tertentu. Contohnya apa? Ya rojulan, ya waladan. Nah, afwan, ya rojulu, ya waladu. Nah, yang ketiga, an-nakirah ghairul maksudah, isim nakirah tapi umum, tidak ditujukan pada orang tertentu. Ini baru apa? Ya rajulan, ya waladan. Nah, terus yang keempat, wal mudhaf, apa? Mudhaf, contohnya ya Abdul Aziz, terus ya sahibal bait, ya Dzal Qarnain. Nah, ya Izzuddin. Yang kelima, mirip dengan mudhaf, yang serupa dengan mudhaf, musyabbah atau syabih bil mudhaf. Contohnya apa? Ya Hasan, ya Hasanan wajhuhu, ya barran walidahu. Sekali ada berapa tadi? 5. Nah, baik, pertanyaannya, yang mabni ala dhammi di depan tulis ada berapa? Yang munadanya di dhammah ada 2. 1 mufrad alam, 2 nakirah maksudah. Nah, di situ di kitab. Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maksudah fayubnayani ala dhammi. Maka dimabnikan, mabni itu apa sih? Harokatnya tidak berubah. Mabni pada harokat apa? Dhammah. Min ghairi tanwin, tanpa di tanwin. Bukan ya Muhammadun, tidak ya Muhammadu. Paham? Nahwu contohnya di situ apa? Ya Zaidu wa ya rajulu. Nah, wa thalathatul baqiyah, 3 yang sisa. Apa saja 3 yang sisa berarti? Mudhaf, terus syabih bil mudhaf, nakirah ghairul maksudah. Maka i'rabnya apa? Mansubatun. I'rabnya apa? Nasab la ghairu, bukan yang lain. Nahwu contohnya ya rajulan. Ini apa ini?
nakirah ghairu maksudah. Wa ya abdallah, apa ini? Mudhaf. Wa ya tali'an jabalan, apa ini? Syabbah bil mudhaf atau syabih bil mudhaf. Apa artinya ya tali'an jabalan? Wahai orang yang mendaki gunung. Ya Rasulullah, ini jenisnya apa? Mudhaf. Ya Rabbi, mudhaf. Kenapa kok bi? Ya, sabunnya ya. Masa ya Rabbi, ya Rabbai, ya kan? Rabbi ikut. Lagi. Ya Rabbal Alamin, mudhaf. Nah, kemudian ya Ghafuru, berarti mufrad alam. Nah, ya, tentu ada pengembangan, ada penjabaran lebih panjang beberapa kasus. Nah, kita fokuskan pada yang ada di matan saja. Faham? Di matan selesai, kita lanjut ke kitab yang di atasnya, ada penjabaran sedikit, berikut di atasnya lagi, dan demikian. Jadi berjenjang. Terjemahkan, bagaimana kabarmu wahai saudaranya Ahmad? Kaifa haluka ya akhu Ahmad? Nah, bagaimana kabarmu wahai Farid? Udah tahu kan? Belum. Bagaimana waktu wahai Farid? Kaifa haluka ya Faridu? Mas, ada pertanyaan? Kenapa? Isim apa maksudnya? Jadi semuanya, semua isim bisa. Kalau memang bisa dipanggil, panggil. Iya, semuanya bisa. Tadi kan Izzuddin masdar, alam nama, sebuah kata, semua isim bisa. Isim pakai isim maf'ul, isim fa'il ya bisa. Disebut munada karena dia dipanggil, ya. Ada mubtada, ada khabar, ada maf'ul bih, ada munada. Itu kedudukan dalam kalimat. Nah, kedudukan dalam kalimat. Karena memiliki hukum tersendiri, maka disebut punya istilah tersendiri. Dan digolongkan termasuk isim mansub. Nah, sebenarnya hukum asalnya munada itu mansub. Karena singkatan dari unadi. Nah, saya memanggil Ahmad, saya memanggil Abdul Aziz. Sebenarnya maf'ul bih. Seperti maf'ul bih. Nah, mansub. Jadi makanya digolongkan termasuk isim-isim yang mansub. Tapi ada perincian tadi, ada yang tidak dinasabkan tapi mabni, 2 yang mabni, 3 sisanya apa? Mansub. Nah, paham? Yang paling penting adalah prakteknya bisa. Praktek bisa, apalagi bisa memberi alasan, ini lebih sempurna lagi. Nah, kenapa ini kok dibaca Abdullah, enggak Abdullah? Munada cukup. Kenapa munada kok maksud ini mudhaf? Ya rojulu, kenapa rojulu enggak rojulun? Munada. Kenapa kok munada seperti itu? Karena dia alam mufrad. Kenapa dibaca ya rojulan? Oh, karena ini nakirah ghairu maksudah.
munada nakirah ghairu maqsudah. Bisa praktek itu yang penting pertama, yang kedua bisa memberi alasan, yang ketiga bisa menjelaskan ke orang lain, mengajarkan. Paham? Bisa dengan kalau yang apa namanya rajulani, kalau yang bermaksud berarti Allah alam mungkin bisa ya rajula, nanti saya cari tahu. Tapi kalau ghairu maksudah ya rajulaini, kalau ghairu maksudah. Nah kalau ghairu maksudah ya, tapi ghairu maksudah ya rajulaini. Kalau maksudnya bisa ya rajulani, tidak ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ucapan surat Isra. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.